Baik, terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan. Jadi untuk narasumber yang kedua ada Bapak Edi Marjoni SAP. Beliau merupakan seorang koordinator pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Lampung. Untuk penyampaian materinya durasinya sama 15 menit ya Pak. Baik, kalau gitu langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan untuk Bapak Edi. Jalan-jalan ke Pering Kumpul, jangan lupa membawa bendera. Hari ini kita berkumpul sosialisasi ideologi Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Hajah Apriliati SHMH selaku anggota DPRD Provinsi Lampung. Yang saya hormati perwakilan lurah kelurahan Ketapang atau yang mewakilinya, yang dalam hal ini ada Pak Ustadz, ada Pak Ketua RT Pak ya. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kantipmas. Yang saya hormati Ibu Daurah selaku rekan saya sebagai narasumber. Yang saya muliakan para tokoh agama, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibunya, Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya muliakan. Hari ini kita dipertemukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan dan rintangan suatu apapun. Yakinlah pertemuan kita siang hari ini merupakan ketentuan Tuhan. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kita bertemu di tempat ini, kita semua dalam keadaan sehat. Selanjutnya sesuai dengan tema bahwa kita melakukan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila. Untuk kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan konsensus negara kita kembali ke 4 pilar. Yang pertama kita kembali ke Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita melakukan konsentrasi dengan masalah obrolan pembicaraan terkait dengan Pancasila. Tadi Bu Dahura sudah banyak menyampaikan tentang Pancasila, mulai dari pertama sampai sila kelima, berikut filosofi daripada lambang-lambangnya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit untuk mengenang masa lalu bahwa founding father kita, Bapak Soekarno, pernah berkata pada 5 Juli, kalau tidak salah 5 Juli 1958, beliau mengatakan kalau Anda mau mengerti, tahu, paham tentang Pancasila, maka harus tahu apa itu Pancasila statis dan apa itu Pancasila dinamis. Pancasila terbagi menjadi dua dasar, dasar statis dan dasar dinamis. Kalau dasar statis itu tidak bisa dirubah-rubah lagi, itu sudah final, itu sudah menjadi hak dan kewajiban daripada pemerintah, dan kita selaku masyarakat tidak punya kewajiban untuk merubah-rubah apa yang sudah final itu. Kita hanya akan berbicara terkait dengan dasar dinamis. Kalau kita berbicara masalah dasar Pancasila, dasar dinamis, itu berhubungan langsung dengan kita selaku manusia. Kenapa? Manusia itu merupakan makhluk spiritual dan makhluk sosial. Artinya kita sebagai manusia itu hubungan dengan Sang Khalik, Sang Maha Kuasa, ya. Kemudian kita hubungan sosial kemasyarakatan. Itu tahu atau tidak, ngerti atau tidak tentang Pancasila, tapi itulah fakta dalam hidup kita.
Kita semua mengetahui bahwa di luar diri kita ini ada suatu kekuatan gaib. Betul nggak, Pak, Bu? Yang kita yakini itulah Tuhan yang mengatur ya semua dalam kehidupan yang ada di alam ini. Kemudian kita sebagai makhluk sosial, kalau kita menyadari keberadaan kita sebagai makhluk sosial, maka sudah pas, sudah pantas kita kembali kepada Pancasila sebagai modal kita untuk menjadikan Pancasila itu sebagai bintang penuntun. Ya. Kenapa Pancasila dikatakan sebagai bintang penuntun? Karena di dalam sila-sila yang ada di Pancasila itu sila 1, 2, 3, 4, 5 ada yang menjadi pemikiran ataupun pelaksanaannya merupakan proses spiritual, yaitu sila pertama dan sila keempat. Sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila 2, 3 dan 5 itu modal kita dalam hidup, dalam sosial kemasyarakatan kita. Maka sekali lagi saya katakan bahwa Pancasila harus kita jadikan sebagai bintang penuntun dalam hidup dan kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kita meyakini bahwa Pancasila ini merupakan bintang penuntun, apa sih buktinya? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sering saya katakan bahwa kalau kita berbicara kalimat ketuhanan saja, sepertinya kita masih banyak perbedaan pendapat terkait dengan sila bunyi daripada sila pertama itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selalu saya katakan ketika di momentum acara-acara seperti ini, Bapak Ibu pernah dengar kan kalimat kesetanan itu ya? Pernah nggak kalimat kesetanan, Bu? Pernah dengar? Kesetanan itu orang, pernah ya? Ya pernah ya, kesetanan itu orang. Kenapa itu dikatakan kesetanan? Karena waduh gerimis ya. Karena tingkah laku, perbuatan, kelakuan dia identik dengan kelakuan setan, ya. Maka kita katakan dia kesetanan. Nah, kalau dia kalimat dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, maka mestinya kelakuan kita, perbuatan kita, tingkah laku, karakter dalam kehidupan kita itu harus menggambarkan sifat-sifat Tuhan, khususnya dalam kasih dan sayang. Sepakat, Bu? Sepakat ya? Kena udah gerimis saya. Saya. Oke. Jadi sila pertama merupakan dasar yang akan menuntun kita untuk mengerti, tahu, paham dalam sila 2, 3, 4 dan 5. Ya? Oke. Kenapa dikatakan bintang penuntun? Tadi sudah dikatakan bahwa di dalam sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Semua kita meyakini ada suatu kekuatan gaib di luar kita yang kita yakini dia sebagai Tuhan. Kalau dalam agama-agama itu menyebut Tuhan itu namanya macam-macam. Kalau Islam Allah, ada yang menyebutnya apalagi ya, kalau Nasrani itu apa? Ada yang pangeran juga ya. Ada yang ya macam-macam ya sesuai. Tapi yang jelas kalau kita berbicara tentang Tuhan, mau agama apapun dia, siapa itu Tuhan? Pasti yang menciptakan alam semesta ini berikut isi-isinya termasuk makhluk-makhluknya. Mau dia agama Islam, mau agama Nasrani, Katolik, Kristen, ataupun Hindu, Buddha, Konghucu, pasti mengatakan siapa Tuhanmu? Tuhankulah yang menciptakan alam semesta berikut isi-isinya, termasuk makhluk-makhluknya, termasuk diri kita ini. Nah, dengan dasar itu maka itu dikatakan bintang penuntun. Ya. Saya jadi nggak enak ini. Ini buah aja udah lihat jam ini. Oke.
Kalau kita sudah menjalankan sila pertama, menjalankan sifat-sifat Tuhan, kalau Allah itu, kalau Tuhan itu maha pengasih, kita pengasih. Kalau Tuhan itu maha penyayang, kita penyayang. Kalau Tuhan itu maha penolong, kita harus penolong, ya. Dengan siapa kita menerapkan itu? Tentunya kepada sesama manusia. Kalau kita sesama manusia, berarti kita sudah masuk pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu kita menerapkan sila kedua sesama manusia, artinya kita butuh orang-orang lain di luar diri kita, maka kita sudah masuk kepada sila ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian kalau kita sudah bersatu, maka kita akan mempunyai kekuatan yang berasal dari Tuhan, masuk pada hikmat kebijaksanaan sila keempat. Bila itu sudah kita, semua rangkaian itu sudah kita laksanakan, yakin, percaya bahwa kita akan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Tahura tadi, bahwa baik keimanan, tanggung jawab sosial, rasa kemanusiaan, manusia Indonesia sekarang ini semakin terdegradasi, semakin menurun. Kenapa itu? Karena tidak lari kepada bintang penuntun, melupakan nilai-nilai luhur daripada Pancasila itu sendiri. Sehingga ada berapa persen menurut Ibu Tahura tadi, anak muda mengatakan nggak perlu kita tahu, tidak perlu kita memperdalam tentang Pancasila. Sementara Pancasila itu merupakan dasar daripada negara kita, menjadi pemersatu bangsa kita. Sampai di sini ada yang mau ditanya, Bu? Ada pendapat, Pak? Bu Hajah ke lirik-lirik jam, saya jadi nggak enak nih. Ya takut hujan ya. Saya sebenarnya ingin sekali berbicara banyak terkait dengan Pancasila ini, ya. Karena apa? Saya mempunyai keyakinan bahwa dengan kita kembali kepada Pancasila, penggalian pada Pancasila, dan kita mengaplikasikan Pancasila itu dalam keseharian kita, maka kita akan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan Pak, Bu, ada masukan? Kalau apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, salah, disangka saja, nggak apa-apa. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mendengar semua apa yang disampaikan oleh Ibu atau Bapak tadi, saya kira saya cukup paham. Tapi akhir-akhir ini kita dengar kadang-kadang di media sosial ini itu ada pernyataan bahwa dia bangga sebagai anak komunis. Bukankah ini merupakan bahaya laten yang benar-benar sebenarnya harus kita waspadai? Iya. Ini hanya itu aja. Baik. Terkait dengan itu saya mungkin hanya selintas saja Pak ya, dengan apa pernyataan. Di satu sisi mau sejelek apapun, sejahat apapun orang tua kita tetap bangga dengan orang tua kita pribadinya, ya. Tapi kalau menyangkut organisasinya, ini agak kerok juga nih Pak ya. Sementara yang namanya organisasi yang Bapak sebutkan tadi sudah jelas itu organisasi terlarang dan haram hukumnya untuk hidup di bumi Indonesia. Kalaupun ada paham-paham seperti itu, mari kita sama-sama luruskan. Ya, yang salah jangan disalahkan, tapi diluruskan. Yang benar jangan kita ngaku kita paling benar. Ketika kita mengaku ke diri kita paling benar, sudah pasti kita akan menyalahkan orang lain. Kalau kita sudah menyalahkan orang lain, maka kesombongan, ketakaburan ada di dalamnya. Sombong dan takabur itu kendaraan daripada setan iblis. Jadi kita jangan pernah mengklaim saya paling benar. Jangan seperti itu. Terapkanlah apa yang kita pahami terkait dengan Pancasila. Karena penggalian Pancasila ini bukan ujuk-ujuk, Pak. Ya. Penggalian Pancasila bukan ujuk-ujuk. Bung Karno sudah mengatakan, saya bukan pencipta Pancasila, tapi saya menggali dari perut bumi bangsa Indonesia ini. Karena di dalam tubuh, setiap tubuh manusia di muka bumi ini ada 5 dasar yang berada pada setiap individu. Apa itu dasar pertama? 1, ada kecerdasan di dalam tubuh, di dalam diri setiap manusia. Di dalam diri kita itu ada yang disebut dengan kekuatan.
Pertama, kekuatan daya namanya. Kekuatan daya itu adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Buktinya mana? Yang tidak bisa kita atur ada di dalam diri kita. Di diri setiap manusia itu ada yang namanya jantung. Jantung hati itu kita tidak bisa ngaturnya, Pak. Bener, Pak? Oh, jantung udah 50 tahun nih, istirahat dulu. Nggak bisa kan, Pak? Itulah yang dikatakan kekuatan daya yang ada di diri manusia. Kemudian ada kekuatan karsa. Setiap manusia punya keinginan. Punya keinginan, itulah kekuatan karsa yang ada di diri setiap manusia. Kemudian setelah dia punya keinginan, dia bagaimana untuk mencapai keinginan itu? Itu adalah kekuatan cipta namanya. Kemudian setelah kemudian tanggung sedikit lagi ya. Kekuatan yang keempat, karya. Jadi setelah dia punya keinginan, dia berpikir bagaimana mendapatkan apa yang dia inginkan sampai dengan terwujudnya yang menjadi keinginan dia, itu akan menjadi sebuah karya namanya. Dan yang kelima adalah rasa. Jadi ada kekuatan daya, karsa, cipta, karya, dan rasa ada pada setiap diri manusia. Maka seharusnya bangsa Indonesia itu menjadi manusia Pancasila. Bila bangsa Indonesia ini sudah menjadi manusia Pancasila, Pancasila tidak nempel di tembok lagi, tapi sudah karam di diri manusia itu, maka keadilan sosial akan terwujud di Republik ini. Ada lagi Pak, Bu yang mau ditanya? Kita ini kayaknya berhubungan dengan ini ya. Oke, saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih.